My name is Erni. Akhirnya setelah mengumpulkan keberanian sekian lama, aku mencoba untuk bikin YouTube channel perdana. Seperti kayak ada istilah kan, nggak kenal makanya nggak sayang. Jadi sesi ini nih aku ingin memperkenalkan sedikit tentang sosok seorang Tante Erni. Jadi aku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku adalah seorang istri dan punya 3 orang anak. Orang tuh banyak yang penasaran banget nanya, Tante Erni umurnya berapa sih Tante? Aku umurnya tahun ini 44 tahun. Jadi memang udah nggak muda lagi, tapi juga nggak setua yang dibilang sama media kalau umurku tuh 53 tahun. Aku suka masak. Walaupun masaknya ya masak-masak yang simple aja, masak-masak yang praktis. Terus aku juga suka olahraga, suka sekali ikut yang namanya Muay Thai, bela diri ya. Aku juga suka olahraga itu yang modelnya itu melibatkan musik, ada motion, harus gerak, harus joget-joget gitu. Mungkin karena emang aku tuh modelnya orangnya yang nggak bisa diem. Aku tuh emang yang suka aja gitu. Suka yang ceria-ceria gitu. Jadi aku ikut kelas Zumba, aku ikut kelas aerobik, terus aku ikut core motion. Kadang-kadang aku belajar tuh yang namanya tari salsa. Itu dari olahraga. Pilihan musikku sama seperti tadi. Aku tuh senangnya musik yang bisa bikin kalau pagi itu gimana sih nyari semangat pagi. Jadi aku senang dengerin musik itu seperti kayak pop music gitu. Lagu-lagunya kalau jadul ya kayak lagunya Madonna, terus aku suka lagunya Lady Gaga, suka lagunya Coldplay, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya yang bikin kalau setiap pagi itu yang dari lemes terus bisa jadi semangat. Aku juga suka nonton film. Genre film yang aku suka, entah kenapa aku tuh suka banget film yang bisa bikin adrenalin kita tuh bisa jadi meningkat gitu. Aku tuh suka nonton film kayak thriller, nonton film action. Tapi kalau film-film yang kayak drama-drama percintaan gitu, apalagi yang kayak berakhirnya tuh berakhir sedih, aku tuh kurang suka. Kenapa kurang suka? Karena aku kan modelnya kayaknya tuh agak baperan. Jadi kalau yang sedih, bisa yang sampai sedihnya tuh lama gitu. Terus aku juga hobi banget namanya wisata kuliner. Aku suka banget nyicipin masakan dari mana aja. Favorit aku dari semua makanan. Jadi aku suka makanan Padang, makanan Jawa, masakan Sunda, terus dari Bali, dari Palembang, dari Manado. Pokoknya semuanya aku suka. Sebelum pandemi aku suka banget yang namanya traveling keliling dunia. Seneng aja kalau bisa melihat tempat-tempat yang bagus, melihat culture orang lain gitu ya. Kita bisa mempelajari culture dari negara-negara lain. Ada suka dukanya ternyata ya, karena aku ini kan sebenarnya adalah orang yang berasal tuh dari orang yang biasa aja. Maksud aku bukan seseorang atau siapa gitu ya. Berawal dari aku itu diinterview oleh salah satu teman, dan dia itu memposting interview kita berdua itu lalu dimasukkan ke channel YouTube-nya dia gitu. Aku tuh waktu itu interview sama Gofar Hilman. Jadi malam itu jam 10 aku masih tonton acaranya, terus aku tinggal tidur. Begitu besok paginya, begitu aku bangun, aku buka mata, terus aku dikasih tahu, kamu tuh ternyata jadi trending topik loh di Twitter gitu. Dan aku antara kayak percaya nggak percaya, karena kayaknya apa ya, aku merasa apa iya sih kayak berita aku tuh perlu jadi segitunya gitu. Jadi aku lihat kok berita aku ada di Detik, ada di mana. Nah itu aku kaget terus terang. Jadi kayak nggak menyangka aja segala sesuatu itu terjadi seperti itu aja. Perasaan kaget campur juga sama sebenarnya ada senangnya. Yang pasti iya senang. Di hari yang sama pagi itu aku cek Instagramku, ternyata akunku itu di verified sama Instagram. Nah di situ sudah dikasih verified oleh Instagram. Aku ngerasa happy banget karena selama ini memang banyak yang pakai foto-foto aku dengan akun palsu gitu. Ada juga rasa aku tuh sedih sama marah. Kenapa sedih? Mungkin belum mempersiapkan mental aku ya untuk sedemikian sejauh itu menerima kritikan, menerima cacian, menerima orang-orang yang menghina, memfitnah. Mereka mengatakan aku ini jelek lah, aku ini kenapa sih itu orang terus diomongin gitu loh. Dia juga udah gak muda lagi. Terus juga dibilang kalau mungkin dia itu bayar wartawan kali biar jadi ngetop gitu. Tapi kembali lagi aku
berpikir aku tuh gak mau yang terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan aku itu. Aku coba bangkit lagi, aku mencoba untuk memfokuskan pikiran dan energiku untuk orang-orang yang mendukung aku, untuk orang-orang yang support, orang-orang yang mendoakan. Karena selain komen-komen yang aku baca itu, aku juga banyak mendapatkan direct message dari orang-orang yang baik. Aku ini berterima kasih sekali kepada mereka. Mereka ini yang bisa akhirnya membuat aku tuh kayak balik lagi semangat gitu. Aku mendapatkan direct message dari orang-orang yang menyebut dirinya itu sebagai Ernilicious, walaupun aku sendiri kayaknya masa kayak ada punya fans gitu, kayaknya aku ini siapa gitu. Tapi ya mereka itu lucu ya, mereka kata-katanya itu yang bisa bikin aku tuh dari yang sedih akhirnya aku jadi ketawa lagi. Mereka bilang, Tante Erni, kita ini Ernilicious garis keras Ambon, kami ready di belakang Tante. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bikin aku akhirnya bersemangat. Juga aku mendapatkan DM dari orang-orang yang bertanya, Tante, kenapa sih Tante itu kalau misalnya mau cantik tuh sendiri aja ya? Kenapa Tante nggak mau bagi tipsnya gitu? Bagi dong ke kita, biar kita juga kayaknya bisa jadi orang yang dalam umur yang tidak muda lagi masih kelihatan fit gitu. Itu lumayan banyak aku baca, sering aku baca mereka lontarkan ke aku, dan itu akhirnya yang menjadi alasan aku berani duduk di sini dan ngomong dengan kalian di YouTubeku ini. Itu intinya bukan menggurui ataupun apa, tapi aku niatnya untuk sharing pengalaman yang selama ini aku alami. Semoga mudah-mudahan nanti konten YouTubeku ini juga ada manfaat atau faedahnya bagi orang yang menonton. Untuk yang kedepannya, konten yang akan aku sajikan itu tidak jauh akan berkaitan dengan lifestyle aku sehari-hari. Jadi seperti kayak tadi, mungkin aku nanti akan membahas tentang makanan sehat. Apa sih yang aku makan sehari-harinya, seperti apa? Aku tuh olahraganya apa aja sih gitu. Jadi nanti aku akan coba untuk buat kontennya. Lalu juga untuk orang-orang yang sering bertanya, Tante, bajunya kok bagus sih? Itu beli di mana? Nah, aku nanti akan membuat konten yang namanya try and haul. Jadi aku akan mereview baju-baju ini kira-kira aku belinya di mana. Nanti aku akan cantumkan harganya dan bisa dicari di mana, beli di mana. Karena kadang begini, orang suka bertanya sama aku, Tante itu pasti harganya mahal ya bajunya. Dan kenyataannya tidak semua baju itu yang nampak bagus dipakai itu harus mahal gitu. Jadi nanti aku akan share di situ supaya teman-teman semua juga tahu gitu. Nah, aku rasa cukup ya sesi perkenalan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih komen. Nantikan video aku berikutnya. Salam pemersatu bangsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Anita Silviana. Terima kasih.